Dari kawan menjadi lawan di ruang persidangan, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dipertemukan dengan aktivis HAM Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Luhut menjadi saksi pelapor atas kasus pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Haris dan Fathia Maulidiyanti. Persidangan berjalan panas dengan hujan interupsi, bahkan kericuhan pun terjadi hingga di luar ruang sidang. Ya, kericuhan terjadi menjelang sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan di PN Jakarta Timur Kamis pagi, saudara. Kericuhan dipicu saat penasehat hukum terdakwa Haris Azhar dan Fathia tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang oleh anggota polisi dan TNI yang menjaga ketat ruang sidang. Tidak hanya itu, keributan berlanjut usai sejumlah jurnalis dilarang masuk ke dalam ruang sidang. Padahal ini merupakan sidang terbuka. Setelah adanya negosiasi, para penasehat hukum kedua terdakwa dan juga wartawan akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Dan persidangan kali ini begitu mencuri perhatian karena menghadirkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai saksi pelapor. Pengamanan begitu ketat dengan membludaknya jumlah pengunjung. Sampai-sampai Luhut harus mendapatkan penjagaan ketat untuk melewati pintu ruang sidang yang sebelumnya diwarnai dengan kericuhan. Kericuhan ataupun suasana di dalam ruang sidang pun juga memanas, saudara. Sebelum sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Artana sempat bersitegang dengan pihak kuasa hukum terdakwa Haris Azhar dan Fathia. Cekcok terjadi karena pihak kuasa hukum terdakwa keberatan dibatasi di era penasehat hukum. Kuasa hukum terdakwa juga mengkritisi persidangan yang seakan membatasi pengunjung. Hakim menegaskan semuanya untuk menjaga ketertiban jalannya sidang dengan tempat yang terbatas. Yang mulia, kami betul-betul sangat menyaksikan bagaimana ruang sidang pengadilan ini menghalang-halangi bahkan terdakwa, kuasa hukum, keluarga terdakwa, bahkan juga masyarakat publik di dalam sana, di luar sana, ada lansia, ada bayi, ada ibu hamil ingin masuk, yang mulia. Jika memang yang mulia membuka terbuka untuk umum, kami mohon buka pintu pengadilan, buka pintu pagar, keluarkan para TNI dan Polri dari ruang sidang ini dan juga dari ruang pengadilan seluruh kawasan. Saya mohon pengadilan, majelis hakim. Ya, baik. Ya, kami tidak tahu siapa yang jelas ini memang untuk semua pengunjung bisa menghadiri persidangan terbuka umum. Nah, sekarang kan keterbatasan tempat. Seperti yang saudara juga, kalau kami misalnya satu masuk ke sini kan nggak mungkin karena fasilitas ini kan terbatas untuk pengunjung. Hujan interupsi berlanjut sampai ke jalannya persidangan. Saat giliran jaksa penuntut umum bertanya kepada Luhut, kuasa hukum terdakwa Haris Azhar mempermasalahkan soal catatan yang dibawa Luhut. Kuasa hukum Haris meminta Luhut bersaksi tanpa membuka catatan. Luhut pun menutup catatan yang memuat data-data yang ia nilai perlu diungkap di persidangan. Luhut menuntut agar keadilan dapat diungkap tanpa provokasi dari pihak manapun. Bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan, yang mulia? Terima kasih. Persilakan saudara membaca kalau emang ada data yang perlu saudara. Yang mulia, silakan. Saya ini hampir 76 tahun. Dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti itu. Makanya saya catatan. Silakan. Keadilan, saya mau keadilan itu dari sini. Jangan diprovokasi. Di persidangan terungkap bahwa Luhut Panjaitan ternyata sudah lama mengenal terdakwa Haris Azhar, saudara. Menurut Luhut, Haris pernah beberapa kali ke rumahnya. Luhut juga mengaku sering membantu Haris Azhar. Luhut mengatakan hubungannya dengan Haris baik-baik saja hingga Haris meminta tolong soal saham untuk masyarakat adat di Papua pada Maret 2021. Setelah Luhut menolak permintaan Haris, muncullah podcast yang diduga mencemarkan nama baiknya. Terakhir, kalau dari WhatsApp ini saya masih Mark tanggal 2, dia juga masih kontak saya. Terus saya atur saudara Haris ketemu dengan Jody dan juga Pak Lambok. Materi pembicaranya apa?
Ya, mereka mau minta supaya sahamnya orang apa. Saudara pengunjung, tolong. Yang mulia, kami keberatan, yang mulia. Para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura, areal lokasi Freeport. Secara eksklusif, saudara, Kompas TV mendapatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam percakapan tertulis, Haris meminta waktu untuk bertemu Luhut, membicarakan 8.000 karyawan Freeport yang di PHK sepihak. Haris menuliskan, Bapak harus bantulah. Minggu depan saya temui Bapak ya. Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tak kunjung jelas distribusi dan peruntukannya. Luhut menjawab, silakan saja, dan mengatur hari pertemuannya. Menanggapi kesaksian Luhut di persidangan, Haris Azhar membantah bahwa dirinya meminta saham kepada Luhut. Haris mengatakan datang kepada Luhut sebagai kuasa hukum masyarakat adat di Papua untuk membahas aturan terkait saham. Sebagai kuasa hukum masyarakat adat, ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Dan saudara, inilah podcast yang dipermasalahkan oleh Luhut yang membawa kasus ini ke meja hijau. Video podcast perbincangan Haris dengan Fathia diunggah oleh channel YouTube Haris Azhar. Dalam video, nama Luhut dikaitkan dengan perusahaan bisnis tambang di Papua. Dalam podcast, Luhut dikatakan bisa dibilang bermain di dalam pertambangan di Papua saat ini. Dan dalam persidangan, Luhut membantah tudingan di dalam podcast, termasuk soal bermain di pertambangan Papua. Luhut menegaskan dirinya tidak berbisnis selama menjadi pejabat negara. Di persidangan saat bersaksi, Menko Luhut mengaku jengkel telah dituduh Haris Azhar memiliki bisnis di Papua melalui operasi militer. Luhut pun mengaku marah saat dirinya disebut Lord dan penjahat dalam podcast Haris Azhar yang diunggah di YouTube. Menurut Luhut, kata-kata itu sangat menyakitkan dan merugikan dirinya secara moral. Luhut juga mengungkapkan kekhawatirannya soal jejak digital yang akan membekas dan berpengaruh hingga ke anak cucunya. Punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi Lubanya, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan satu saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai dia minta maaf terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti bilang saya ini 76 tahun hampir. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Sementara itu, terdakwa Haris Azhar mendapatkan kesempatan menanggapi keterangan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam tanggapannya, terdakwa membantah menggunakan kata penjahat dalam podcast yang diunggahnya di YouTube. Saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon. Tuh, saya punya, kalau nggak salah dua nomor Pak Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa akses, tapi saya tidak akan akses Bapak karena itu bukan saya yang tulis. Itu yang nulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangannya saksi tadi itu yang mana yang tidak benar, saudara? Ya, itu supaya saya mau, kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Iya, yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat, dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Di akhir persidangan, Haris Azhar mendatangi Luhut untuk bersalaman. Hal dilakukan usai meminta maaf jika konten YouTube-nya menyakiti Luhut secara personal. Namun, Haris mengungkapkan apa yang lakukan adalah untuk kepentingan publik. Luhut pun sekali lagi menegaskan pentingnya untuk mencermati setiap data agar tidak menyakiti orang lain melalui jejak di digital. Baik,
Usai persidangan, saudara, suasana kembali memanas saat Luhut akan meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, masa aksi pendukung Hars Fathia berupaya menghadang kendaraan yang ditumpangi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Aksi saling dorong terjadi antara massa dengan aparat keamanan yang berjaga. Bahkan mobil yang ditumpangi Luhut dilempar batu oleh massa. Sidang dengan saksi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris dan Fathia kemarin memang berjalan panas. Namun, persoalan ini belum berakhir. Sidang masih akan bergulir untuk berbagai macam pembuktian. Kita akan nantikan apa keputusan hakim nantinya.